Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Maha Tahu, saudara, dan Allah juga mengetahui masa depan kita. Jadi Allah pasti juga mengetahui bahwa Adam dan Hawa itu akan berdosa. Akan tetapi mengapa ia tetap menciptakan mereka dan memberi mereka kehendak bebas yang kelak mereka gunakan untuk berdosa? Kita juga harus memahami bahwa meskipun Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, bukan berarti Allah itu pengarang dosa, saudara, ataupun ia yang dicobai mereka untuk berdosa. Akan tetapi kejatuhan mereka masih tetap ia buat berguna untuk menggenapi rencana Allah bagi ciptaan dan kaum manusia. Saudara, rencana Allah adalah menciptakan dunia di dalam kemuliaannya, dapat diwujudkan secara penuh. Kemuliaan Allah adalah tujuan dari penciptaan. Itulah garis besar tujuan di dalam segala yang Ia telah lakukan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, alam semesta diciptakan untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Dan murka Allah sedang terwujud di atas mereka yang tidak memuliakan Allah. Dunia yang mempertunjukkan kemuliaan Allah adalah dunia yang kita diami, dunia yang diperbolehkan terjatuh, dunia yang diselamatkan, dunia yang akan dipulihkan kepada kesempurnaan awalnya. Murka dan belas kasih Allah itu berkisah akan betapa kayanya kemuliaannya. Tetapi kita tidak dapat melihat keduanya itu tanpa kejatuhan manusia, saudara. Kita tidak pernah akan mengetahui tentang belas kasihnya jika kita tidak pernah memerlukan belas kasihannya. Jadi semua rencana Allah, termasuk jatuhnya umat manusia, pemilihan kaum secara khusus, penyelamatan, penebusan dosa umat manusia, menggenapi rencana untuk mempermuliakan Allah. Jika Allah memutuskan untuk tidak menciptakan Adam dan Hawa berdasarkan pengetahuannya akan kejatuhan mereka, atau jika Ia menciptakan mereka seperti robot tanpa kehendak bebas, kita tidak akan pernah mengetahui akan kasih sebenarnya, saudara. Itulah sebabnya kita diberikan free will oleh Allah di dalam surga itu, saudara. Pertunjukan agung akan kemuliaan Allah akan ada di kayu salib ketika murka, keadilan, dan belas kasihan bertemu. Saudara, penghukuman yang benar akan segala dosa itu telah dilakukan di kayu salib dan karunia Allah terwujud dalam ucapan anaknya, Bapa, ampunilah mereka. Kasih dan karunia Allah yang sedang diwujudkan dalam mereka yang telah diselamatkannya. Pada akhirnya Allah akan dipermuliakan ketika umat terpilihnya menyembah Dia selama-lamanya bersama para malaikat. Saudara, orang jahat juga akan mempermuliakan Allah ketika kebenarannya berakibat pada hukuman kekal kepada pendosa yang tidak bertobat, saudara. Tanpa kejatuhan Adam dan Hawa, kita tidak mungkin mengetahui keadilan, kasih karunia, belas kasih, atau kasih itu sendiri. Allah menetapkan peristiwa di masa depan dengan cara khusus, di mana kebebasan dan berjalannya hukum lain masih tetap dipelihara. Bahkan para teolog menjuluki ini merupakan satu pertepatan atau keserasian. Kehendak Allah yang berdaulat berjalan bersama kehendak bebas kita, saudara, dengan suatu cara di mana pilihan kita terjadi beriringan dengan pemberlakuan kehendak Allah.
Saudara, artinya dengan bebas yang kita maksud adalah pilihan kita tidak terpengaruh oleh pengaruh daripada pihak luar atau pihak eksternal. Ini adalah interaksi yang rumit, saudara, antara kehendak dan pilihan. Tetapi Allah, Sang Pencipta alam semesta, dapat mengarungi kerumitan apapun itu juga. Allah telah mengetahui kejatuhan Adam dan Hawa. Ia tetap menciptakan mereka menurut rupanya untuk mempermuliakan dirinya. Mereka diberikan kebebasan untuk membuat pilihan. Demikian juga kita sebagai ciptaannya, saudara. Kita diberikan kebebasan untuk membuat pilihan kita. Meskipun mereka memilih untuk tidak taat, pilihan mereka tetap digunakan Allah sebagai cara di mana kehendaknya digenapkan dan kemuliaannya dipertunjukkan. Itulah sebabnya, saudara, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.